Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaka Maulana Afri dengan NIM 19060096 dengan jurusan Ilmu Ekonomi. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang negara sedang berkembang atau bisa disingkat dengan NSB. NSB adalah sebuah negara dengan rata-rata pendapatan yang rendah, infrastruktur yang relatif terbelakang, dan indeks perkembangan manusia yang kurang dibandingkan dengan norma global. Istilah ini mulai menyingkirkan dunia ketiga, sebuah istilah yang digunakan pada masa Perang Dingin. Perkembangan mencakup perkembangan sebuah infrastruktur modern dan sebuah pergerakan diri sektor bernilai tambah rendah seperti agrikultur dan pengambilan sumber daya alam. Negara maju biasanya memiliki sistem ekonomi yang berkelanjutan dan menahan diri penerapan istilah negara berkembang. Keseluruh negara yang kurang berkembang dianggap tidak tepat bila kasus negara tersebut adalah sebuah negara miskin, yaitu negara yang tidak mengalami pertumbuhan situasi ekonomi dan juga telah mengalami periode penurunan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam hal ini, Indonesia termasuk dalam kategori negara sedang berkembang. Hal itu dikarenakan di Indonesia masih rendahnya rata-rata real pendapatan penduduk Indonesia, infrastruktur yang belum memadai. Yang kedua adalah ciri-ciri negara sedang berkembang atau NSB. Yang pertama adalah tingkat pendapatan rendah sekitar 300 US dollar per kapita per tahunnya. Yang kedua, jumlah penduduknya banyak dan padat per kilometer perseginya. Yang ketiga, tingkat pendidikannya rakyatnya rendah dengan tingkat buta aksara tinggi. Yang keempat adalah sebagian rakyatnya bekerja di sektor pertanian, pangan secara tak produktif, sementara sebagian kecil rakyat Indonesia bekerja di sektor industri produktivitas, kerjanya rendah. Dan yang kelima adalah kuantitas sumber-sumber alamnya sedikit, serta kuantitas rendah mempunyai sumber alam yang memadai namun belum diolah. Yang keenam adalah mesin-mesin produksi serta barang-barang kapital yang dimiliki dan digunakan hanya kecil jumlah sedikit. Dan yang terakhir adalah yang ketujuh. Sebagian besar dari mereka merupakan negara baru diproklamasikan kemerdekaannya dari penjajahan kira-kira 1 atau 2 dekade. Dan yang ketiga adalah hambatan-hambatan pembangunan ekonomi negara sedang berkembang. Yang pertama, hambatan-hambatannya adalah laju pertambahan produksi yang tinggi. Terdapat dua ciri penting yang berdampak buruk pada usaha pembangunan, yaitu jumlah penduduk negara yang relatif besar, tingkat perkembangan penduduk yang sangat pesat. Yang kedua, taraf hidup yang rendah. Taraf hidup dapat dinilai baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Hal ini tampak dari pendapatan yang rendah, kesehatan yang buruk, pendidikan yang rendah, angka kematian yang tinggi. Yang ketiga, pertanian tradisional. Kekurangan modal, pengetahuan, infrastruktur, pertanian, dan aplikasi teknologi modern dalam kegiatan pertanian menyebabkan sektor ini mempunyai produktivitas rendah dan pendapatan para petani berada pada tingkat subsisten. Yang keempat adalah produktivitas yang rendah. Produktivitas yang rendah berarti kemampuan berproduksi para tenaga kerja di berbagai pekerjaan sangat rendah. Dan yang kelima adalah penciptaan kesempatan kerja dan pengangguran. Semakin besar pertambahan penduduk suatu negara, semakin besar pula jumlah tenaga kerja baru yang akan memasuki angkatan kerja, sehingga mempengaruhi kesempatan kerja dan pengangguran. Dan materi selanjutnya adalah faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi negara sedang berkembang. Faktor-faktor tanah dan kekayaan alam adalah
Karena suatu negara yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah akan lebih mudah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan negara yang memiliki kekayaan alam. Yang kedua adalah faktor kuantitas dan kuantitas penduduk tenaga kerja. Peningkatan jumlah penduduk suatu negara dapat mendorong laju peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal peningkatan jumlah penduduk maka akan muncul salah satu contoh pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah angkatan kerja yang meningkat. Yang ketiga adalah faktor kepemilikan barang modal dan penguasaan teknologi. Meningkatkan produktivitas dan akan merimbas pada pendapatan nasional. Seperti pendapatan nasional modal ini tidak hanya berupa uang, tapi bisa berupa peralatan atau mesin yang canggih dengan teknologi yang baru. Yang keempat adalah faktor sistem sosial masyarakat. Faktor sistem sosial masyarakat ini adalah sistem feodal atau pertanahan pada masyarakat yang masih kental dengan adat istiadat bisa memberikan pengaruh pertumbuhan ekonomi yang lambat. Dan yang kelima adalah faktor sikap dan perilaku masyarakat. Setiap manusia memiliki sikap dan perilaku yang berbeda satu sama lain. Hal ini secara tidak langsung akan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi jika masyarakat tersebut di suatu negara memiliki sikap dan perilaku yang rajin dan giat bekerja. Baiklah, mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Kalau ada kata atau cara pembacaan saya yang salah, saya minta maaf. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.